dan Gawat atas kesempatannya pada hari ini kita akan berdiskusi terkait komunitas belajar sekolah kita KBS di SD Negeri 2 Bukit Batu. Di sini Kombel atau komunitas sekolah yang sudah saya buat itu namanya beraksi, yaitu berkolaborasi, aktif, kompak, semangat, dan inovatif. Baik, perkenalkan sebelum kita mulai, nama saya Doni Hamdan S, itu guru mata pelajaran PJOK. Di sini adalah tugas akhir saya, yaitu terkait rencana tindak lanjut, yaitu pembelajaran berbasis proyek, itu mata pelajaran PJOK. Ini merupakan program yaitu pengembangan atau peningkatan kompetensi guru PJOK, yaitu program dari Kementerian Pendidikan. Sekarang sudah berjalan selama 3 bulan dan juga berlangsung itu PKG Bahasa Inggris. Kemungkinan mungkin jurusan lain akan menyusul untuk peningkatan mutu pendidikan di tahun 2024 atau di era globalisasi di kurikulum merdeka. Di sini tugas akhir saya mungkin sampai bulan Agustus ini sudah berjalan selama 3 bulan dari bulan Mei kemarin. Mungkin setelah kemarin saya mengikuti guru penggerak, alhamdulillah sudah selesai, dan saya lanjutkan dengan mengikuti PKG PJOK. Kemudian nanti setelah ini kegiatannya akan dilanjutkan, yaitu kegiatan destinasi atau pengibasan kepada rekan-rekan guru di kecamatan atau di kabupaten di daerah. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan komunitas belajar sekolah kita yang sudah saya sampaikan tadi. Komunitas kita beri nama beraksi. Beraksi itu adalah berkolaborasi, aktif, kemudian kompak, semangat, dan inovatif. Ya, selamat datang Bu, silakan masuk Pak. Badan biswa cowok lagi bertemu. Pak, baik, kegiatan ini mohon maaf, ini saya rekam Bu ya. Saya merekam kegiatan kita. Ini dokumentasi ini bisa kita jadikan untuk sebagai tugas di mana juga nih? Kita buat. Kalau Bapak Ibu mau mengambil dokumentasi foto silakan. Baik, di sini saya mengambil judul programnya adalah Saintis. Saintis itu adalah senam kreatif siswa. Ini saya mengambil itu tentang pembelajaran PJOK, yaitu kegiatan proyek ini merupakan pendidikan gerak dalam bentuk senam irama atau senam menggunakan musik yang mana akan dilakukan siswa secara berkelompok. Nantinya setiap kelompok akan mengkreasikan gerakan senam sesuai gerak yang dibuat kelompok. Kemudian hasil proyek atau hasil senam tersebut mereka membuat video rekaman sesuai kelompoknya masing-masing. Dan selanjutnya dapat dipublikasikan melalui WhatsApp grup kelas atau media sosial. Kemudian selanjutnya itu latar belakang terkait kegiatan proyek ini. Kegiatan aktivitas senam di SD Negeri 2 Bukit Batu dilakukan pada hari Sabtu. Seperti biasa kita lakukan setiap Sabtu pagi, dan juga kegiatan pembelajaran PJOK. Dalam kegiatan senam tersebut di hari Sabtu hanya melakukan senam kebugaran jasmani atau senam SKJ yang biasa kita lakukan. Kemudian dalam aktivitas
senam SKD tersebut dapat menjadi terbatasnya gerak siswa yang tidak sesuai konsep gerak yang terdapat pada pendidikan gerak sesuai kurikulum Merdeka, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Di dalam konsep pendidikan gerak, murid diberikan leluasan bergerak sesuai pilihan, suara, serta kepemilikannya. Kemudian pemanfaatan aset, tentunya aset yang kalau ada di ini ada 7 aset, tapi di sini tampil ada 2 aset dimiliki sekolah dalam kegiatan ini adalah aset manusia dan aset fisik. Di antaranya yang pertama aset manusia itu ada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan murid. Kemudian aset fisik itu adalah bangunan sekolah atau fasilitas sekolah. Kemudian selanjutnya tujuan dari program ini atau tujuan dari pembelajaran berbasis proyek ini yaitu pertama murid mampu membuat rangkaian gerak berirama, mengikuti irama musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Selanjutnya murid mampu mempraktekkan rangkaian gerak berirama, mengikuti irama musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Selanjutnya yang ketiga, murid mampu membuat video atau berupa proyek rekaman gerak berirama, mengikuti musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Itu adalah tujuan dari program pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, capaian yang dihasil yang akan dicapai, yang pertama ada 2. Yang pertama ada beberapa tujuan dalam proyek ini. Yang kedua, murid yang terlibat dalam kegiatan ini yakni kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Tetapi di sini akan saya coba satu kelas dulu, yaitu kelas 5. Mungkin kalau sudah berjalannya waktu, mungkin kita bisa libatkan dari kelas-kelas yang lain. Kemudian adanya sosialisasi terhadap murid dan orang tua. Maksudnya kegiatan akan diadakan pada saat di akhir semester ganjil, bukan pada saat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya pembagian kelompok dan mencari referensi senam sesuai kebutuhan melalui media online seperti YouTube, Google, dan lainnya. Selanjutnya, setiap kelompok melakukan rangkaian gerak mulai dari gerak pemanasan, gerakan inti, dan gerakan pendinginan. Kemudian menyamakan persepsi setiap kelompok musik apa yang akan digunakan untuk menyesuaikan gerakan senam. Selanjutnya membuat produk hasil belajar gerak senam dengan cara merekam menggunakan video, dan yang terakhir mempublikasikan video senam melalui media sosial. Selanjutnya keterlibatan komunitas belajar sekolah. Yang pertama, rekan sejawat bersama guru PJOK berkolaborasi untuk membimbing setiap kelompok untuk menyelaraskan gerakan senam yang akan ditampilkan. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab ada kepala sekolah, guru PJOK, guru mapel, dan guru kelas. Kemudian selanjutnya struktur pembelajaran. Struktur pembelajaran kegiatan ini dalam bentuk co-kurikuler, karena tidak di dalam mata pelajaran PJOK akan tetapi di luar, seperti kegiatan senam yang kita laksanakan setiap hari Sabtu. Itu termasuk kegiatan co-kurikuler. Di luar sekolah juga bisa seperti di lingkungan rumah, murid dapat kerja kelompok membuat rangkaian gerakan senam. Ini juga termasuk co-kurikuler dan tidak mengganggu jam pelajaran PJOK. Berarti dalam artian mereka belajar mandiri di luar jam pelajaran. Kemudian sasaran kegiatan, untuk kegiatan ini sasarannya kelas 5 seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian melakukan observasi lini masa kegiatan.
Ini yang pertama, sosialisasi. Melakukan sosialisasi. Program ini dilakukan di awal bulan Agustus. Kemarin saya sudah coba melakukan sosialisasi di kelas 5. Kemudian selanjutnya di akhir bulan Agustus sampai bulan November melakukan kerja kelompok dalam mengkreasikan gerakan-gerakan senam. Selanjutnya penampilan setiap kelompok dilakukan setelah ujian semester atau setelah ujian akhir semester, sekaligus melakukan perekaman video senam. Selanjutnya yang terakhir melakukan refleksi bersama apa-apa saja yang harus dilakukan, apa yang ditambahkan atau apa yang harus dibenahi. Kemudian mitra dalam KBS, maksudnya ini mitra dalam komunitas belajar sekolah. Dalam lingkup komunitas ini Bapak Ibu dapat berkolaborasi dengan guru PJOK atau guru lainnya. Kemudian dapat juga berkoordinasi dengan wali murid, orang tua, siswa untuk mendapatkan dukungan agar terlaksananya program pembelajaran berbasis proyek ini. Selanjutnya, kapasitas aset yang dimiliki sekolah. Untuk aset itu dia ada 7 aset. Yang pertama aset manusia, kemudian sosial, politik, budaya dan agama, aset lingkungan, terakhir aset fisik, dan terakhir aset sosial. Jadi di sini saya ambil ada 2 aset di dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini. Yang pertama aset manusia. Di antaranya ada kepala sekolah. Kepala sekolah itu pendukung pelaksanaan program. Kemudian ada guru PJOK sebagai fasilitator kegiatan. Dan ketiga, guru kelas atau guru seni, atau mungkin ada guru kelas kita yang bisa mampu di dalam bidang seni, itu sebagai fasilitator dan penilai dalam menyelaraskan gerakan. Terakhir, murid itu sebagai pelaksana kegiatan. Kemudian orang tua itu sebagai monitoring kegiatan di rumah. Maksudnya orang tua dapat memantau kegiatan yang dilaksanakan siswa tersebut. Yang kedua, aset fisik. Aset fisik yang dimiliki sekolah kita yang pertama adalah lapangan sebagai sarana kegiatan. Kemudian pengeras suara atau kita sering digunakan itu sebagai pendukung kegiatan. Yang ketiga, laptop dan internet sebagai bahan referensi bahan kegiatan. Selanjutnya, rencana evaluasi. Di sini rencana evaluasi dapat dilakukan menjadi 3 tahap atau 3 model. Yang pertama melalui observasi langsung kepada murid saat pembuatan rangkaian gerakan, apakah sudah sesuai target atau keserasian kelompok. Kemudian yang kedua itu penilaian saat penampilan setiap kelompok dengan unjuk kerja. Setiap kelompok melalui wawancara, apakah melalui aktivitas gerak senam, merasa senang atau merasa gembira. Yang terakhir, melalui observasi video dapat dilakukan penilaian apakah dengan teknik perekaman atau hasil rekaman sesuai yang sudah ditentukan. Baik, kemudian yang terakhir, tantangan yang dihadapi. Jadi pembuatan proyek pembelajaran berbasis proyek ini tentu ada tantangannya. Jadi tantangan yang dihadapi yang pertama kemungkinan kesulitan saat mencari gerakan yang bisa digunakan. Mungkin kelompok masih bingung yang mana gerakan pemanasan atau yang mana gerakan inti, yang mana gerakan pendinginan. Jadi solusinya itu dapat mungkin langsung guru PJOK dapat membimbing langsung setiap kelompok yang melakukannya. Kemudian yang kedua, saat pembelajaran kelompok terkadang ada murid yang aktif dan juga tidak aktif. Mungkin di dalam sehari-hari kita memberikan tugas kelompok, mungkin pengalaman sudah kita rasakan. Mungkin di antara kelompok itu ada yang aktif siswanya dan ada yang tidak aktif. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya dapat membuat kesepakatan kelompok. Jadi setiap kelompok itu kita buat kesepakatan, setiap murid itu dapat jatah tugasnya masing-masing. Misalnya murid si A dia mencari referensi gerakan,
mungkin murid yang lain mencari musiknya dan sebagainya. Yang terakhir, saat pembuatan video, itu murid kesulitan untuk membuat sebuah video senam. Jadi solusinya mungkin dapat melakukan tutorial atau cara membuat video senam. Jadi kita memberikan tutorial cara-cara merekam atau cara-cara membuat video senam tersebut. Dengan langsung kita membimbing langsung kepada setiap kelompok. Baik, terima kasih. Mungkin itu sedikit terkait diskusi masalah pembelajaran berbasis proyek, itu mata pelajaran PJOK. Mungkin dari Bapak Ibu ada masukan atau kritik atau saran yang membangun agar terjalin kolaborasi kita di sekolah kita. Bu, baik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini dapat kita laksanakan sesuai yang kita rencanakan. Nanti kita saling kolaborasi, kita saling diskusi, mungkin dari Bapak Ibu atau mata pelajaran lain ingin membuat pembelajaran berbasis proyek, kita nanti bisa saling diskusi bersama-sama. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang guru kelas lain, kita sama-sama diskusi. Jadi manfaat Kombel ini adalah kita untuk saling sharing, untuk saling komunikasi. Misalnya di mana kita, kesulitan kita pada saat mengajar murid itu di mana. Jadi dengan adanya kita diskusi, mungkin kita dapat memecahkan masalah apa solusinya. Mungkin bukan hanya tentang pembelajaran, mungkin terkait dengan administrasi yang kita lakukan biasanya itu terkait masalah PMM ya, mungkin bisa kita libatkan dari komunitas belajar kita. Jadi sekarang sudah setiap sekolah itu dituntut untuk menghidupkan itu komunitas belajar, mulai dari tingkat sekolah hingga tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.